Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang keuangan sekaligus laporan keuangan gitu. Ya, apa sih pentingnya kita mengatur keuangan? Ya, karena kita harus tahu dong untuk mengembangkan bisnis ini itu memang butuh uang, dan berapa uang yang kita ambil, kemudian berapa yang harus kita pakai untuk mengembangkan bisnis, dan juga batas-batas supaya kita ini bisa mengembangkan bisnis ini gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas keuangan, kita harus ke mindsetnya dulu ya. Jadi mindset bisnis itu ada, dan mindset keuangan itu juga ada. Mindset keuangan itu yang pertama kita harus tahu bahwa DNA manusia ya, sifat kita itu adalah menghabiskan. Itulah kenapa kita harus memisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Ilmu keuangan sehebat apapun itu nggak akan berguna kalau uangnya belum dipisahin, percaya deh. Ini bukan kata-kata saya, soalnya ini dari buku-buku keuangan ya, dan juga kata para pakar keuangan. Jadi ketika uang ini masih dicampur, mau pakai perhitungan akuntansi yang sehebat apapun itu nggak akan ngefek, karena uangnya masih dicampur, dan DNA manusia itu DNA menghabiskan. Selama masih melihat uangnya ada, dia akan mengambil uang itu untuk dipakai. Jadi kita harus mulai, yang pertama adalah memisahkan uang pribadi dan uang jualan. Terserah ini mau dipisahin di amplop, di kaleng, di bawah kasur, ini nggak masalah ya. Jadi yang penting adalah dipisahkan ya. Ini soal mindset soalnya. Kalau ini nggak dilakuin, udah nanti bubar jalan. Apalagi kalau penjualannya udah banyak, makin lama makin kecampur ya. Dan yang kedua adalah kita harus menganggap jualan kita itu orang lain, supaya ketika kita punya utang ya, kita pakai uang dari uangnya si jualan, kita itu benar-benar berniat untuk mengembalikan. Jadi nggak asal pakai aja. Kita harus menganggap ini adalah makhluk lain gitu, dan kita ini sedang bekerja kepada si makhluk jualan ini, namanya SR12 kita nih. Jadi kita harus nyatet ya, oh ini uang SR modalnya, oh ini keuntungan uang aku, oh ini untuk ngembangin SR lagi sekian persen, kayak gitu. Jadi selama kita menganggap itu uang kita nggak akan misahin, dan kita nggak akan ngembaliin kalau kita ngambil ya. Jadi ketika kita ingin mengembangkan bisnis ini, teman-teman harus menganggap SR itu orang lain gitu. Jadi kalau kita utang ya dibayar gitu. Kalau kita nggak butuh-butuh amat ya jangan sampai utang sama dia gitu ya. Dan yang ketiga adalah membuat laporan keuangan ya. Sebelum membuat laporan keuangan, teman-teman harus tahu dulu ada beberapa istilah di bagian keuangan ini ya. Yang pertama adalah omset ya. Omset itu adalah penjualan kita, total penjualan kita, harga katalog. Misalnya jual bedak 100.000, berarti omsetnya 100.000 gitu. Itu omset penjualan ya. Jadi kalau teman-teman biasanya nerima omset dari leadernya, itu omset belanja namanya. Kalau itu benar-benar kejual, berarti omset belanjanya sama dengan omset penjualan. Tapi kalau itu nggak kejual, masih ada stok, artinya omset belanjanya kurang dari omset penjualan. Dan di SR12 itu nyawa dari bisnis kita adalah penjualan, maka kita fokuslah ke omset penjualan barang yang kita jual gitu. Jangan tertipu dengan omset RO atau omset pembelian ke leader. Misalnya nih kita beli ke leader ya, yang gampang aja nih, lip cream 1, bedak 1, facial wash bulus 2, jadi kan 300.000 ya. Omsetnya dari leader berapa? Misalnya kita reseller, omsetnya adalah 300.000 gitu kan. Tapi kenyataannya apa? Kita yang kejual nih cuma si FB bulus 2 sama bedak 1. Artinya omset penjualan kita berapa? 200.000. Itu angka 300.000 itu jadinya menipu gitu loh. Jadi jangan tergoda dengan omset penjualan yang diberikan oleh leader, tapi fokuslah pada omset penjualan kita yang emang benar-benar dapat uang yang kita jual gitu. Karena ketika kita jualnya banyak, kita pun nanti bisa RO banyak. Jadi fokusnya bukan gimana bisa RO atau nyetok banyak, tapi gimana bisa jualan banyak, karena
uang jualan inilah yang nanti akan kita putar untuk RO gitu ya. Jadi teman-teman kalau lihat ada yang upload stok gitu, jangan sekedar semoga suatu saat bisa nyetok segitu, enggak. Jadi semoga suatu saat bisa jualan banyak, bisa nyetok segitu dan keluarnya banyak, karena stok itu adalah dari jualan. Kalau teman-teman fokusnya punya stok, di foto, di upload biar keren, nah itu nanti fokusnya nyari modal buat nyetok, bukan mau jualan. Jadi fokus kita adalah jualan ya, jualan dan jualan gitu. Semuanya itu diperoleh dari hasil jualan. Dan kita ini sedang jualan, artinya mendapat uang kan. Nah ketika mendapat uang, jangan sampai kita mengorbankan banyak uang kita sendiri tapi kita belum tahu nanti akan berhasil apa tidak gitu loh. Karena saya pribadi itu memulai dari modal 1 juta, itu pun dari hasil jualan sebelumnya di SR ya. Dulu daftar agen itu 1 juta di awal launchingnya SR, soft launching ya, itu 1 juta tahun 2016, dan itu dari hasil jualan sebelumnya. Ya itu aja yang saya putar-putar, akhirnya dapatlah yang sekarang ini. Nggak nambah modal dari mana-mana, alhamdulillah nggak minjem dari mana-mana juga ya. Jadi teman-teman harus percaya dan yakin bahwa bisnis ini akan besar, dan caranya dengan mengatur keuangannya ini ya. Dan jangan tertipu dengan omset pembelian ke leader, tapi omset kita adalah omset yang terjadi penjualan yang sebenarnya gitu. Fokuslah di situ. Jadi data omset dari leader itu adalah bonus gitu ya. Tadi omset udah tahu ya, berarti ya omset penjualan ya, karena kalau laporan keuangan kita fokusnya di omset penjualan. Misalnya jualan bedak 100.000, artinya omset penjualan kita 100.000. Misalnya kita ini reseller itu kan dapat diskon 20% ya. Berarti kalau beli bedak 100.000 ini harus bayar berapa? 80% kan? Kan diskonnya 20%. Jadi dia harus bayar 80.000 kan? Ini namanya 80.000 itu modal ya. Jadi teman-teman nih kalau misalnya dapat bedak nih, dapat customer beli bedak, itu kan 100.000, itu omset loh, omset doang ya. Jangan tergoda sama omset ya, karena itu nggak bisa kita pakai semuanya. Terus nih customernya bayar 100.000 kan, itu uang kita semua nggak? Itu bukan uang kita. 100.000 itu yang 80.000 uang modal, uang SR, berarti harus kembali ke SR, jangan kita pakai. Kita cuma punya keuntungan 20.000. Kalau nganterin aja OD-an beli bensin ya kurangi beli bensin. Kalau misalnya beli plastik ya kurangi beli plastik. Kalau misalnya ngasih brosur ya kurangi beli brosur gitu loh. Jadi tadi 80.000 itu uang modal, profit kita itu 20.000. Ini namanya profit kotor, karena di sini masih harus dikurangi lagi. Misalnya teman-teman tadi ngasih brosur atau ngasih free ongkir, atau bungkus beli lakban, atau bungkus beli plastik gitu kan. Jadi itu beli plastik, beli lakban, beli pulsa, nganterin, itu namanya biaya operasional ya. Jadi ada namanya biaya operasional, itu biaya yang menunjang kita untuk melakukan pekerjaan, dan itu habis gitu loh, sekali pakai gitu. Jadi itu namanya biaya operasional. Jadi tadi 20.000 itu masih profit kotor, harus dikurangi lagi tuh. Misalnya bungkus kan plastik SR yang kecil harganya 500, lakbannya kita bisa hitung per bulan sih kalau lakban, atau per sekali habis gitu ya. Tapi anggaplah dari situ lakbannya habis 500 plus solatip, terus kita harus nulis ada ballpoint, itu semua harus dihitung, itu namanya biaya operasional. Jadi kita nggak dapat full 20.000 ya, kecuali kalau marketer kan langsung dapat gajian ya, nah itu full. Atau kalau yang dropship pakai komisi, nah itu masih full itu ya. Tapi ya ini balik lagi, tadi itu masih profit kotor, paling nggak masih dikurangi untuk beli pulsa loh. Pulsa itu juga kita harus dibayar karena kita mengembangkan si bisnis SR12. Jadi mulailah menghitung hal-hal yang kecil, dan kemudian nanti ada pembagiannya ya dari profit tadi ya.
Tadi kan namanya profit kotor ya, nanti aku kasih tahu cara pembagiannya. Kalau selama ini yang aku dapatkan ilmunya itu untuk membagi profit kotor tadi yang 20.000 itu, anggaplah itu profit itu 20.000 itu profit kita 100%, berarti 20.000 ya. 10%-nya untuk pribadi itu yang gaji kita yang bisa kita ambil. 10%-nya untuk sedekah. Kemudian 20%-nya untuk operasional ya, untuk beli lakban tadi itu paling enggak dia kisarannya 20%. 60%-nya untuk pengembangan, jadi buat ditabung lagi untuk nanti modal nyetok lagi gitu. Jadi kalau kita dapat keuntungan 20.000, yang bisa diambil itu cuma 2.000 teman-teman. Jangan tergoda dengan omsetnya yang 100.000 tadi ya. Ini hanya satu contoh bedak gitu loh. Jadi gimana kalau misalnya makin banyak gitu, kita tergoda dengan omset 1 juta, padahal itu omset, keuntungannya berapa kalau reseller? 200.000 kan, yang bisa kita ambil 20.000 kalau kita mau berkembang. Ini rumus dari Ipo Santosa ya. Ini kalau memang kita mau mengembangkan bisnis, jadi ada alokasi 60% untuk pengembangan. Pengembangan itu apa aja? Bisa ke stok. Beda ya kalau operasional, itu yang biaya yang sekali habis gitu loh. Misalnya bayar admin tuh masuknya operasional juga, ongkir itu operasional juga, jadi nggak ada sisanya. Kalau biaya pengembangan ini masuknya dari maksudnya itu ke pengembangan atau investasi atau inventaris barang, misalnya beli HP, beli yang nggak habis gitu, yang masih bisa kita pakai. Kemudian misalnya kita beli buku, kita ikut kelas online, itu masuknya ke pengembangan ya. Kalau aku masuknya gitu, pengembangan diri kan juga harus tuh investasi ilmu, investasi stok, investasi barang, investasi alat untuk mempermudah pekerjaan, atau investasi software gitu. Misalnya beli software untuk edit atau untuk invoice yang lebih profesional gitu, atau HP, ini juga masuknya itu ke investasi karena dia barangnya kan nggak sekali habis gitu. Terus misalnya beli tanah buat bangun toko gitu, amin ya. Jadi itu namanya investasi, adalah yang kita miliki tapi dia masih bisa berguna untuk beberapa saat. Jadi ini dia dari 60% profit tadi loh. Jadi kalau teman-teman mau memakai ini dengan benar, itu nggak akan merasa itu uang jualan bisa langsung kita pakai gitu, karena pikiran kita adalah ke bisnis, mengembangkan bisnis ini. Kalau omsetnya kecil masih bisa ngambilnya tadi 1 juta aja cuma bisa ngambil 20.000 ya kalau reseller ya. Kan yang diambil pribadi 10%, jadi 1 juta. Reseller itu profitnya kan sekitar 20%. Ini kalau langsung ke customer ya. Jadi profitnya 200.000 ya. Kalau dia punya marketer ya berarti beda lagi nanti hitungannya. Nah kalau dia profitnya 200.000, ini kan profit kotor. Kalau kita mau mengembangkan bisnis, yang boleh diambil dari 200.000 adalah 10%, berarti 20.000 gitu. Ini adalah range ya, yang diambil pribadi itu 10%, sedekah 10% nih ya, aku ulangi lagi, pengembangan 60% dan operasional 20%. Kalau teman-teman misalnya terlalu banyak mbak, masa aku ngambilnya 20.000, ya di otak atik aja, yang penting dibagi ke 4 bagian tadi loh. Misalnya sedekahnya 5% ya sok aja, nggak apa-apa, karena kan untuk kita itu kan paling nggak 2,5% ya dikeluarkan gitu. Nah kalau misalnya mau dibuat seperti itu nggak apa-apa, diambilnya mungkin sedekahnya 5%, diambilnya 15%, pengembangannya mungkin nyetoknya jangan 60% mbak, nanti kan aku ngambilnya sedikit. Ya nggak apa-apa, ini bertahap aja, nyetoknya aku misalnya 20% dulu, berarti 40%-nya aku ambil untuk pribadi, nggak apa-apa. Tapi rumus itu tadi dari pakarnya gitu ya, dari Ipo Santosa aslinya. Jadi untuk mengembangkan bisnis memang seperti itu, tapi nanti kedepannya disesuaikan lagi aja sama teman-teman ya, jadi nggak harus saklek juga, ini hanya sebagai referensi gitu. Jangan sampailah kita ini jualan nggak happy gara-gara dapat uang tapi kita nggak bisa pakai, itu juga bahaya. Nah terus tadi kita udah belajar yang namanya omset, modal, profit kotor, dan profit bersih ya. Nah
Kalau profit kotor tadi berarti kan keuntungan hanya dalam bentuk persennya ya, persen jualan gitu, belum dikurangi sama biaya-biaya operasional. Kalau udah dikurangi sama biaya operasional berarti namanya profit apa, kok bersih gitu. Jadi habis ketemu profit kotor dikurangi biaya operasional, ongkir segala macam, nanti ketemu namanya profit bersih. Dari profit bersih ini nggak bisa kita pakai lagi kan, harus kita gunakan untuk sedekah, untuk pengembangan bisnis, ambil gaji gaji karyawan, dan tadi udah masuk ya di operasional. Jadi nanti dari profit bersih ini ketika udah kita bagi-bagi nih untuk misalnya ditabung atau untuk pengembangan bisnis atau untuk sedekah, nah ini namanya free cash. Free cash, uang bebas yang bisa kita pakai, itu sisanya itu di akhir ya. Ya kalau misalnya pakai rumus tadi itu yang 10% itu aja ambil buat kita, itu free cash, kita bebas untuk pakai buat apa aja, itu yang uang pribadi kita gitu. Nah kalau cash itu apa bedanya cash dan free cash? Kalau cash itu gini teman-teman tadi kan jual bedak tuh 100.000, omsetnya 100.000, tapi misalnya kita ini misalnya sub agen, dia jual ke reseller gitu kan, sub agen itu 100.000 kan omsetnya sub agen jual bedak, tapi dia modalnya berapa, diskonnya kan 30%, berarti modal dia 70.000 kan, dia jual ke reseller, berarti resellernya beli berapa, 80.000 kan. Nah berarti cashnya berapa, omsetnya 100.000, tapi dia dapat cash, uang masuk tuh, cashnya tuh aslinya dapat uang berapa gitu loh, itu cash namanya, itu adalah 80.000. Jadi kalau kita jual ke customer bedak 100.000 itu dapat omset 100.000, cashnya juga 100.000 gitu ya. Tapi ketika kita sub agen, dia jualnya ke reseller, dia berarti cashnya 80.000 karena reseller diskon 20%. Dan keuntungannya juga beda kan. Sub agen itu 100.000 belinya berapa? 70.000 kan. Nah, si resellernya bayar berapa? 80.000. Berarti keuntungannya berapa? 10.000 gitu. Jadi beda-beda kasus ini ya. Jadi jangan terpatok sama omset. Kalau omset semuanya sama kan? Kita jual ke customer, omsetnya juga 100.000. Kita jual ke reseller, misalnya sub agen ya, jual ke reseller, omsetnya juga 100.000, tapi cashnya aja udah beda, uang cash yang kita terima, uang yang ditransfer, uang masuknya itu beda, itu cash. Kalau kita jual ke customer kita dapat 100.000, kalau kita jual ke reseller kita dapatnya 80.000 kan, beda lagi kan udah kasusnya. Makanya jangan tertipu dengan tulisan omset gitu ya. Kalau kita bangga dengan omset, ya itu bahaya, karena itu hanyalah tulisan semata yang menotal sejumlah barang gitu yang kita beli. Bahkan ya, kalau omset dari pusat, omset dari leader itu omset yang kita beli, bukan omset yang benar-benar kita jual. Jadi fokusnya ke yang kita jual. Kalau masih ada barang, boleh bangga punya stok karena itu dari biaya pengembangan tadi kan, tapi kita harus fokus untuk menjual itu dengan cepat biar nyetok lagi gitu loh. Jadi stok tuh jangan dieman-eman keluar, diperbanyak, tapi juga diperbanyak stoknya tapi diperbanyak juga keluarnya gitu. Jadi jangan, mindsetnya jangan salah di sini. Nanti kalau fokusnya nyetok ya punya uang dipakai nyetok tapi nggak dijual, biar pas di foto di upload bagus mbak, nggak kayak gitu. Jadi semakin banyak penjualan otomatis akan semakin banyak stok, karena stok ini adalah memancing rezeki gitu ya. Karena kita memantaskan diri punya stok banyak akan menghadirkan orang-orang yang akan beli lebih banyak lagi, karena kita sanggup, kita udah siap gitu. Tapi tentu saja ikhtiar untuk mengeluarkannya juga diperkuat, diperbesar, karena kita bukan mau ngoleksi stok kan, fokusnya kan kalau untuk mendapatkan uangnya dari mana, dari jualan, jualannya untuk nyetok lagi dari mana, dari jualan juga, untuk mengembangkan bisnis dari mana, untuk misalnya beli etalase segala macam dari jualan juga gitu. Jadi makin banyak stok makin banyak jualan juga, makin sering jualan makin banyak stok juga gitu. Tapi poin pertamanya untuk yang belum punya stok adalah dari jualan ya, karena itu
saya nggak sekedar ngomong ya, saya udah praktek, karena semua ini awalnya dari jualan, alhamdulillah atas izin Allah jadi berkembang sampai saat ini gitu. Laporan keuangannya jangan lupa dibuat. Terus kalau yang udah punya stok, bikin juga kartu stok biar kita tahu gitu. Misalnya deodoran masuk berapa, keluar berapa, sisa berapa, itu dicek ya secara berkala. Mungkin bisa seminggu sekali, bener nggak di catatan sama di etalase gitu, takutnya ada yang hilang atau dipakai main anaknya atau ngegelundung kayak gitu. Jadi ini penting banget, karena gini, misalnya nih kita punya omset penjualan 1 juta, kita uangnya tapi kok nggak ada sisa gitu. Terus ternyata pas dilihat dari stok ini ada banyak gitu, kita omset di pusat itu misalnya 2 juta, oh berarti yang 1 juta uangnya itu kepakainya buat nyetok gitu, nanti ketahuan dari situ. Jadi kita tahu, Mbak profitnya bulan ini berapa gitu, tahu omsetnya berapa, tahu. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini loh, dan nggak perlu ditanya sama leadernya, kita harus mencoba bertanya pada diri sendiri dan menjawab sendiri. Omset bulan ini segini, profitnya segini, tapi profitnya nggak ada. Oh ternyata stok aku nambah, awal bulan stokku 500.000, sekarang stokku jadi 1 juta. Oh berarti uangku ada sebanyak harga katalog 500.000 di dalam stok gitu. Taunya stok senilai segitu dari mana? Dari kartu stok. Jadi kita harus bikin namanya kartu stok untuk menghitung dan memastikan jumlahnya sama, dan menghitung ada berapa uang kita yang ada di situ gitu. Jadi tadi harus tahu omset, modal, profit kotor, profit bersih, biaya operasional, sama free cash ya. Jadi jangan sampai kita jualan mau RO nggak bisa, jualannya udah banyak tuh tapi mau RO nggak bisa karena uang modalnya kepake. Jadi teman-teman kalau mau pakai itu, misalnya tadi aku nggak bisa ngalokasiin buat pengembangan Mbak, aku nggak bisa buat operasional, nggak ada karena semuanya aku sendiri. Iya sok aja kalau mau diambil, tapi jangan pakai uang modal gitu. Pokoknya yang kita ambil itu dari profit ya, tapi kalau mau berkembang ya harus menyisakan untuk biaya pengembangan, dan kita harus menjaga keberkahan ini dengan mengeluarkannya dengan sedekah gitu. Tapi pokoknya yang boleh kita pakai itu dari profit, jangan pakai uang modal. Kalau ini udah bagus, nggak ada cerita teman-teman itu nggak bisa RO karena uangnya nggak ada, karena udah ngemisahin uang modal sama uang keuntungan gitu. Pokoknya kalau habis jualan keuntungannya nih dipisahin dulu, keuntungannya ya. Kalau mau ngambil buat nyetok dari situ, kalau mau ambil kalau nyetok berarti dari modal, kalau mau nambah stok berarti dari profit gitu ya. Semoga bisa dimengerti, nanti aku bantu dengan tutorialnya sekaligus ya, jadi kita siap praktek. Kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan ya. Selamat memperbaiki keuangan, semoga kita bisa mengembangkan bisnis ini, semuanya bisa menjadi owner SR12 untuk bisnisnya sendiri ya, owner timnya sendiri, punya tim jualan yang besar, punya tim internal, tim admin yang juga profesional ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.